Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Grace Sylvia Marisyana Sihombing. Saya dari kelas F semester 3 dengan dosen pengampu Sumarlin Mangandar Marianus MPD. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan tahun 2021. D. Sistem pembelajaran sekolah dasar. Topik pembahasan 1. Pengertian, 2. Pengembangan, 3. Teori praktik, 4. Tren dan isu. D1. Pengertian. Sistem pendidikan di sekolah dasar adalah suatu keseluruhan antara komponen-komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Tingkat satuan pendidikan adalah sekolah dasar. Di sekolah inilah anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Dan secara umum pengertian sekolah dasar dapat kita katakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. D2. Pengembangan. Secara historis, bidang studi ini yang disebut sebagai teknologi pendidikan atau educational technology dan teknologi pembelajaran atau instructional. Mereka yang lebih suka menggunakan istilah teknologi pembelajaran karena dua alasan. A. Teknologi pembelajaran pertama adalah bahwa kata pembelajaran atau instruksional lebih sesuai untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi teknologi. Kedua, mereka menyatakan bahwa istilah pembelajaran lebih tepat sebab teknologi pendidikan pada umumnya berimplikasi pada lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Bagi kebanyakan pihak, istilah pembelajaran memadukan tidak saja lingkungan persekolahan, akan tetapi juga situasi pelatihan di luar sistem persekolahan. B. Alat bantu visual. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambar atau secara visual sehingga tidak terdapat suara. Media visual ada berbagai jenisnya, meliputi modul, poster, buku, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Kegunaan media visual dalam pembelajaran sangat banyak sekali. Salah satunya adalah membantu mengoptimalkan para tipe pembelajar bergaya visual, sehingga media visual itu sangat berpotensi dan mempunyai banyak manfaat dalam mewujudkan gambar abstrak menjadi gambar nyata. D3. Praktik. Praktik pembelajaran SD adalah salah satu mata kuliah pilihan konsentrasi praktisi. Mahasiswa calon praktisi pendidikan dibekali pengalaman yang luar biasa dengan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah dasar secara langsung. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami standar nasional pendidikan dan mempraktikkan teori-teori, konsep, prinsip-prinsip, prosedur, serta pengelolaan belajar dan pembelajaran terkini, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kelas yang diperoleh secara perkuliahan. Mahasiswa melaksanakan praktik menghadapi keadaan kelas dan sekolah yang sesungguhnya, menganalisis masalah-masalah belajar dan pembelajaran, dan terjadi sekaligus mencoba mengatasinya dengan cara menerapkan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran atau mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif sebagai solusinya, inovatif sebagai solusinya. Pada saat praktik pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk memberikan pembelajaran inovatif pada kelas-kelas yang dijadikan praktik pembelajaran. Pembelajaran inovatif ini memberikan warna baru bagi guru dalam mengelola pembelajaran. D4. Tren dan isu. Mari simak beberapa tren pendidikan yang perlu kita ketahui. 1. Memberi sistem pembelajaran terintegrasi. Dengan dunia digital yang semakin berkembang, kita tentu tidak ingin pembelajaran di kelas sama dengan saja kondisi 100 tahun lalu. Salah satunya solusinya adalah dengan menghadirkan kelas digital yang terintegrasi dalam sebuah sistem. Sistem ini biasanya disebut Learning Management System atau LMS atau Virtual Learning Environment atau VLE. Di dalamnya, guru dapat berbagi materi belajar, lembar kerja dan tugas untuk dikerjakan siswa, serta langsung memberikan penilaian di dalamnya. Sistem ini akan terhubung dengan orang tua sehingga orang tua dapat dengan mudah memantau perkembangan belajar anak-anaknya. 2. Pembelajaran yang dipersonalisasi.
Personalized learning akan menjadi tren penting tahun ini karena siswa dapat belajar tanpa khawatir tentang kendala perangkat, lokasi, dan waktu. Ini bahkan mengubah secara penyampaian materi atau proses pembelajaran, sehingga siswa dapat menyesuaikan kecepatan belajar dan pemahaman mereka. Siswa akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan pada akhir tahun pembelajaran. Mari simak beberapa isu pendidikan berikut ini. 1. Guru kurang menguasai materi pembelajaran. Guru yang kurang menguasai materi akan membuat siswa sulit untuk memahami apa yang telah diajarkan karena pemahaman setiap siswa berbeda-beda. Bisa-bisa konsep yang diajarkan akan melenceng dari konsep. Solusinya, guru haruslah sering membaca dan mempelajari dengan detail apa yang akan diajarkan kepada siswanya, sehingga pada waktu pembelajaran berlangsung, semua tersampaikan dengan baik. Guru mengajak siswa untuk sama-sama berpikir dan membangun atau menkonstruksi pengetahuannya juga secara bersama-sama. 2. Internet of Things. Internet of Things tidak hanya menjadi primadona smart house, tetapi juga dapat memberikan pilihan bagi guru dan sekolah untuk mengatur kegiatan sehari-hari dengan lebih baik. Ini bahkan memberikan pilihan tambahan seperti membagikan hasil belajar siswa dengan guru lain, atau orang tua secara real time, atau melacak penyelesaian pekerjaan rumah dengan mudah. Guru juga dapat dengan mudah mengevaluasi strategi pengajaran mereka melalui jejak pendapat. Baiklah, demikianlah materi saya. Terima kasih.